Dek, bisa minggir dulu gak? Aku mau lewat. Yo, lagi main gitu, Dut. Berarti dia belum tahu ya? Belum. Sama ya berarti. Aku tebak anak kamu ya. Oh, tadi saya lihat Desi lagi main di got. Gue mau bilang sesuatu. Yang di malam lo mimpi yang itu. Assalamualaikum, hai guys. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita udah pengacara, gue Desti. Hari ini kita mau cobain hacks baru di TikTok. Sebenarnya tapi ini nggak baru. Udah lumayan agak lama lah, dan tapi nggak lama banget loh. Jadi kita mau cobain mie gacoan hacks ala Miss Dasem. Pertama kali kita makan Miss Dasem tuh di Bogor ya? Di mana sih? Di Bogor. Bogor kan? Di Bogor sih. Maaf ya, aku mundur dikit. Dah. Bisa. Jadi bahan-bahannya tuh ternyata setelah kita cari tahu tuh cukup gampang. Itu cuma ada saus, kecap, sama jeruk nipis. Tapi ibu-ibu saya dengar kamu salah pesen ya, jeruk limau kamu pesannya. Demi apa sih? Ya tapi nggak apa-apa, rasanya mirip-mirip lah, sama jeruk. Asal jangan jeruk buah, kamu enak juga mungkin. Kan gue screenshot. Iya lagi, maaf banget. Ini gue juga nggak ngerti. Ini kita mengikuti video tutorial yang ini. Oke. Baru mie gacoan versi Kamu mau aku cepotin juga? Boleh. Kamu duluan aja. Oke. Jadi dia tadi pakai sausnya segini. Dah. Tapi ini mie gacoannya level 8 ya? Iya, oke. Terus tadi Mbak Aiswa pakai sedikit aja, jadi aku juga sedikit aja, tapi kok serem ya? Iya, serem. Saya dengar pas level 8. Iya. Nanti bisa ditambah kan di akhir. Terus tinggal jeruk nipis. Tapi ini jeruk nipis nggak sih? Mirip. Apa bedanya sih? Limau tuh lebih kecil setahu gue. Tapi sama aja lah. Segini aja kali ya? Enggak kebanyakan emang. Udah Kak, satu. Udah satu. Emang satu dia? Itu lima setengah nggak sih? Maksudnya takut keasaman nggak sih Kak? Setengah dulu. Enggak ya udah. Dia tadi di video itu kayaknya sampai berkuah. Oh udah. Udah berapa sih? Nanti kita tambahin sausnya guys. Oh iya. Ya. Ini bener-bener semuanya. Ini udah kayak gitu. Zuzur takut. Wanginya jadi kayak wangi bakso ya. Iya. Kita cek dulu ya everyone. Tumplakin aja boleh nggak? Boleh. Hati-hati tumpah. Oke. Kita coba ya. Tapi kayak kurang deh ngenebar saus dan itunya nggak sih? Nggak tahu sih. Nggak ya? Jujur nggak tahu. Soalnya Miss Dasem kan bener-bener kayak saus banget ya. Kayak becek banget gitu loh. Pahim. Feeling aku kurang. Coba nonton lagi guys tutorialnya. Oke guys, kita cobain tambahin saus ya. Aku deg-degan banget karena aku jujur nggak terlalu suka saus. Jadi oke, aku udah tambahin begini. Takut. Lu coba, lu ini langsung cobain dulu aja ya. Iya. Bunyinya sih udah banyak sih. Banyak sih. Terus jangan lupa Tuh itu nggak merah tuh, lihat deh. Kurang banyak. Enggak kan ada kecap. Tapi kecap kita tadi nggak banyak kan? Segitu tuh. Lumayan sih. Kita kamu kurang kak. Kita coba lah ya. Everyone, kita coba dulu lah. Ini udah banyak-banyak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari matanya sih enak. Dari matanya sih enak nih. Seger, pedas jadi satu. Manis, enak. Itu tambahin topping. Jangan ditambah lagi sausnya. Oh iya. Jadi makin saus kan ada rasa asamnya ya. Karena kita udah pakai jeruk nipis, menurut gua. Paham. Ayo toppingnya. Ini ada ini. Ini dulu dah. Enak banget. Enak, jadi nggak sepedes itu. Pedes tapi. Oh iya. Tapi nggak sepedes dia Oriannya. Cobain. Pedas. Oh iya. Aku tarik kata-kataku tadi. Walaupun udah pakai kecap. Karena ada jeruk nipisnya kali ya. Apakah dia mengaktifkan pedasnya? Tapi emang gacoan level 8 kan pedas. Jadi deg-degan lagi gue. Dulu tuh perasaan gue mie gacoan tuh cabenya banyak banget gitu di atasnya nggak sih? Iya. Sekarang di bawah kayaknya. Oh, merah kok, Dut? Merah.
Ternyata kalau kena flash merah guys. Gacuan tuh katanya ngeluarin bakso ya? Oh iya. Iya, tapi adanya di Malang. Oh, di Malang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Top ya. Top. Top kan? Wow, Topping. pedas. Maaf guys, tadi ralat. Ternyata setelah jadiin Miss Dasem tuh langsung pedasnya langsung dar gitu. Tapi nggak tahu juga sih, aku lupa rasa mie gacuan level 8 aslinya. Wah, kayak kalau mie gacuan level 8 aslinya kita nggak bisa ini dah. Ini masih bisa nafas ya? Iya, ini kan Nafas, biasanya nggak bisa nafas gitu. maksudnya ini masih bisa kayak agak Ngomong dan lain-lain ya. Paham. Top. Jadi kayak gini. makanya. Top, enak banget. Top ya. Wah, enak guys. Enak guys. Sumpah. Bakso guys, ini baksonya kita beli di Astro. Ngocrot ya. Wah, si bakso menetralkan sih. Iya sih. Gue jadi lebih suka kayak gini lagi. Jadi kayak mie ayam nggak? Nggak beda. Wah, enak deh. Ini salah satu bakso yang viral. Oh iya. Dulu waktu berkeju-kejuan itu. Dan dia kosong di mana-mana. Iya ini. Iya. Berarti approve ya? Approve. Senang gue. Pertama kali gue makan ini. Gimana ya? Di Malang kita ya? Jogja. Sama gimana ya? Iya. Jogja apa Malang sih? Jogja. Tapi setiap ke daerah tersebut masih dulu selalu beli. Iya. Jarang dulu. Yang belum dicobain tuh mie kober. Oh iya, di mana tuh? Katanya mirip banget namanya di Bali ya? Oh, nggak salah. Kalau lu tim ini ya? Lu tim ini? Miss Dasem? Gue masih tim yang ori. Oh, tim memori. Kayak kalau level 8 gue nggak bisa makannya sih. Kalau misalnya di level yang mau bisa makan? Kayak level lebih milih ori. Kayak gue sekarang bisa menikmati di level 3 dah. Iya. Tapi kalau beli sama sekarang berapa? Sama konten 6 kali. Soalnya aku tuh masuk yang nggak suka saus. Tapi alhamdulillah ini sausnya jadi nggak terlalu nyentrong. Mungkin kalau kita tambahin apa merah kayak bakalan asam saus deh. Nggak enak asam saus tuh menurut aku. ya sama. Gue makan Indomie aja gue nggak pernah pakai saus sih. Bakso juga iya. Bakso mie ayam kita nggak pernah pakai kecap saus guys. Dan kayaknya memang harus level 8 deh kak. Di dasem ini. Ya. Kalau level di bawah 8, Jadi asam saus ya. Jadi tadi nganterin Dinda lu sendiri. nggak maaf ya. Oh terus lu gym Arvel tuh? Gim juga. Oh mantap. Trial. Guys, aku punya pengumuman asik. Aku mau bangga dulu ya. Aku tanggal 10 bulan Juli aku 75,9. Sekarang tanggal berapa? Tanggal Tanggal 4 bulan Agustus aku 71,6. kemarin tanggal berapa? 10 bulan Juli. Bulan. Sebulan. Sumpah aku seneng banget guys. Nah, lu udah makan nih. Terus Gua- tadi di rumah makan nggak? Enggak. Gua nggak pernah lagi lihat angka 71 itu dalam 2 tahun, hampir 3 tahun terakhir. Hamil gua kan paling besar badan gue, paling berat. Jumat. Enggak, 72. Oh lu hamil 72 tuh yang mau ngelahirin? 72 apa 73 gitu. Setelah melahirkan aku di 81. Banget aku juga bingung tau guys, sumpah. Setelah melahirkan aku 81. Soalnya jadi nafsu makan gitu-gitu nggak sih? Sama ini kan metabolisme dan Iya. lain-lain tuh kayak ya setelah melahirkan berubah lah guys gitu, jadi nggak secepat dulu. Jadi kalaupun aku diet atau gimana itu hasilnya nggak secepat dulu gitu. Bener. Lu pas dulu sebelum hamil kalian berapa? 64, gue pokoknya naik 10 kilo pas hamil. 74 jadinya. Terus pas udah kalian lahir normalnya di berapa? Namanya sih Balik ya? balik. Aku
Gue nggak balik. 64, 65. Berarti gue dari 63 naiknya 10 juga gue 73. Terus nggak balik ke angka 6. Gue nggak pernah lihat lagi angka depannya 6. Malah naik ke 81. Kenapa ya? Padahal Bingung. kan lebih rajin lu olahraga. Dan ya? juga gue kan gak menyusui, yang breastfeeding gue kan gak kencang kan. Ya itu tadi mungkin ya, metabolisme orang beda-beda. Mungkin di dalam tubuh gue ada yang berubah banget, yang harus gue perbaiki, tapi gue belum tahu apa gitu. Paham. Lu bisa balik kan? Padahal lu menyusui, atau mungkin karena lu menyusui. Soalnya gue dengar itu orang-orang yang ASI-nya benar-benar menyusui pakai ASI full ASI ya, itu dia cepet turunnya. Gue nggak tahu kenapa. Tapi bener nggak guys? Coba komen di bawah. Pokoknya gue sebulan abis ngelain tuh gue kayak ada fotonya di handphone aku, gue bener-bener kayak kurus banget. Paham? Mungkin begadang, Iya. stres kan. Nah udah, terus udah naik lagi. Aku juga bingung guys, kenapa? Coba kalian komen pengalaman kalian. Kayak aku belum nikah kak, aku belum punya anak kak. Tapi serius aku bingung banget kenapa aku abis melahirkan plus aku tidak full menyusui ya, setengah-setengah kan ada waktu kemarin itu ASI plus sufor. Aku tuh malah paling topnya tuh 81. Topnya 81 dude. Dari 63 berarti. Hamil aja yang ada dindanya gue 72, tiba-tiba dar ke 81, nggak ada dindanya loh. Iya. Di badan gue. Jauh banget sih. Jauh banget. Bahkan turun pun enggak. Dari 72 naik terus, nggak pernah lagi gue melihat angka 72 itu di dalam hidup gue selama 2 tahun terakhir. Baru sekarang turun ke 71 tuh kayak gue nggak pernah lihat angka ini. Dulu gue sediet-dietnya gue stuck di 73, 74, 75, naik lagi terus. Nanti 76 lagi, turun lagi sampai 73, naik lagi. Gue pasti 65, 66, nah di situ paham. tuh. Paham. Sekarang gue kan 7 bulan. 74. 74. Ya naik 10 kan? Dari 6? Dari 66. Dari 66 baru dikit lah ya. Nggak tahu nanti 2 bulan lagi Biasanya berapa? Biasanya tuh di 89 kan. Bulan ke-8 sama bulan ke-9 tuh langsung gede banget. Bengkak ya. Terus langsung lapar banget. Kalau gua waktu Dinda gitu. Kamu berarti belum tahu ya? Belum. Ya, pokoknya waktu gua hamil Dinda itu gue kan mual dari bulan pertama sampai bulan keempat, baru bisa makan tuh bulan kelima. Bulan kelima tuh baru bisa makan, tapi biasa aja. Bulan ke-9, dar! Semua makanan masuk. Bah! Tadinya gue nggak ada stretch mark, bulan ke-9 belum muncul stretch mark, tiba-tiba kayak langsung gede gitu loh. Lo gimana? Kalau stres makan gue udah ada yang dari Kailan kan. Nggak, Kalau makan. Oh kalau makan sih nggak gimana banget, malah Tapi kan lo mual kan, sempat mual yang nggak bisa masuk makan itu sampai bulan keempat nih kayaknya. Sama ya berarti. Aku tebak anak kamu ya. Kayaknya sama deh, kayaknya sama Iya kan ya, aku tebak Iya, anak iya. kamu. Terus kalau sekarang gue makan yang konten nih, makan yang macam-macam kan konten nih. Pas di rumah tuh gue yang penting gue makan biar gue malamnya gue nggak lapar. Paham. Jadi gue ngisi perut doang. Paham, Porsinya aku dikit ngerti, aja, iya. aku ngerti. Pasti kalau bangun tidur, kalau nggak makan dulu, atau pokoknya pasti sering bangun tidur tuh kayak kruk, lapar Iya, banget. jadi makanya gue kayak, ya gue makan Kayaknya deh gitu. sama nih. Ya sama kan, ya. Amin. Soalnya waktu dulu gue gitu. Waktu lo Kailan nggak gitu kan? Kalau Kailan kayaknya gue Lupa bagus ya? banget nggak sih? Gue Iya, juga lupa. bagus banget. Semua gue libas gitu. Iya. Gak sabar. Gue juga nggak sabar guys. Tipe ya. Menurut kalian apa guys? Kalau Coba dari guys, ciri-cirinya tuh komen. persis banget kayak aku hamil loh. Coba guys, tebak guys. Yang penting sehat tapi nomor satu. Penting sehat. Kalian gimana? Apa? Kan udah bulan ke-7 nih, bentar lagi kan dia mau ketemu Agi. Aku gak sabar. Ya sumpah gue juga nggak sabar. Gue nggak tahu kalau sekarang kan Kailan masih kayak Mama adek kapan lahir, kok lama banget sih kayak mau Iya, main iya. gitu-gitu. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya itu udah ada wujudnya dia akan kayak apa ke adiknya, gue nggak tahu. Paham. Kayak gitu sih. Cuman sekarang kalian yang gue rasa, gue nggak tahu ini karena faktor dia baru sekolah atau faktor apa. Jadi tuh dia jadi lebih manja banget. Paham. Kayaknya karena sekolah deh. Iya kan? Karena dia ada berapa jam tanpa orang tuanya. Sampai dia kayak ngaji aja yang biasanya kan dia tenang atau apa, dia disuka-suka.
Sampai misalnya nanya, ini sejak kapan ya Bun kayak gini? Kayak sejak sekolah deh Miss. Jadi dia suka-suka. Paham. Misalkan Sukanya tuh lari-larian. disuruh ngaji di kursi dia yang itu. Dia nggak mau, dia mau ngaji di sofa. Terus dia pakai sarung kan biasanya kalau ngaji, dia nggak mau pakai sarung. Agak berontak dikit Iya, gitu. dicopot sarungnya, dilempar dulu dia. Tapi udah kan dia ngaji, misalnya dia ngaji, dia duduk kayak gini aja gue liat kan. Kayak gini aja, suka-suka dia lah. Jadi kayak Kayak bentuk protes ya. Iya. Gue udah tua sekolahin, terus sekarang gue ngaji di rumah. Terus dia tiap hari nanya, Mama besok Karen ngapain? Mama, jadi dia nanya kegiatan gua, kegiatan dia. Dia mau ngatur, mau masukin schedule. Iya. Mau masukin schedule. Tapi alhamdulillahnya mereka udah nggak nangis kan. Iya. Udah mulai menikmati gitu. Bener-bener udah mulai menikmati sih. Gue juga kayak amazed banget. 17-an ada apa nih? Gak ada apa-apa. Gue belum ada apa. Belum ada, nggak, tapi nggak mungkin nggak ada apa-apa. Pokoknya nanti ada event, ada lomba. Pokoknya tuh nanti anaknya pakai baju merah putih, unsur merah putih. Terus kan ngomong-ngomong, anak gue nggak punya celana warna putih ya. Iya lagi, anak gue juga nggak punya. Nah terus habis gitu berarti harus beli ya Mongs ya. Terus habis kayak gitu nanti ada fashion show di Lotte. Lotte Banget. Bintaro. Tapi gue rasa lu nggak mungkin nggak ada kegiatan. Ya kan ya, gue ini ngecek. Siapa tau ada email. Gevo. Gitu lah guys, kita lihat aja keseruan kita. Semangat buat kalian yang lagi diet. Aku lagi semangat ya. Maaf, kan gue update ya guys, ide dong 3 jam setengah. Terus emang bener-bener pada nyuruh olahraga kak, pilates kak, ada prenatal pilates tuh disebutin. Terus gue klik kan, gue klik. Jadi emang dia ngasih IG-nya, langsung gue klik. Ya. Pasti iya doang. Iya. Cobain aja. Maksudnya kan lu gabut, Dut. Lu ngapain kalau nggak ada kegiatan? Iya. Prenatal pilates nyobain aja. Datang sekali. Harusnya nggak tahu sih. Harusnya nggak capek-capek banget ya. Karena orang hamil. Paham. Masa capek sih, tapi nggak tahu. Aku juga nggak ikutan. Aku juga nggak ikut. Tapi gue mau bilang sesuatu. Yang di malam lo mimpi yang itu, gue mimpi sesuatu. Gue hamil. Amin. Bisa mungkin mau dapat rezeki. Amin ya Allah. Iya kan? Bisa mau dapat rezeki. Mimpi tuh random banget ya, itu bunga tidur. Tapi kalau mimpinya serem jadi nggak bunga tidur ya. Kayak misalnya lo mimpi horor, dikejar-kejar hantu gitu kan nggak jadi bunga tidur dong. Gue paling takut kalau mimpi ular. Iya, katanya ada orang ini yang niat katanya. jahat sama kita. Katanya gitu. Tapi gue kadang kalau misalnya di IG, di TikTok ada ular langsung gue skip. Karena gue kebawa mimpi. Tapi kalian pernah nggak mimpi lari? Mimpi loncat pernah, jatuh beneran dari tidur. Ya lagi. Nggak tahu lagi, lupa. Mimpi lari. Sama mimpi pipis ke toilet. Ngompol. Iya. Gue nggak sih? Mimpi lari. Enggak. Itu capek beneran tau kak? Oh iya. Iya. Nggak pernah lagi gue. Mimpi. Tapi lu pernah ngompol nggak? Pernah. Mimpi. Itu gara-gara lu berasa Mimpi. perasaan lu di toilet kan. Iya. Kurang ajar banget kata gue juga. Iya, bener. Dulu ya guys, waktu kecil maksudnya. Iya. Oh berarti nggak dikasih capung udah lah ya? Nggak tahu. Kayaknya gue dikasih kok, dikasih capung gue juga. Sumpah. Apalagi dulu tuh banyak capung di rumah gue, jadi bisa ngambil. Gue pakai penangkap capung kayak SpongeBob. Lu pernah nggak cari capungnya pakai penangkap capung? Enggak. Gue pakai penangkap capung Ayo. kayak SpongeBob, ntar masukin ya. Serius, gue gini nyari capung. Karena gue Emang banyak capungnya? Karena kan dulu di perkebunan Iya, kan. iya. Banyak capungnya? Banyak banget capung. Jadi gue bener-bener kegiatan sore anak-anak Seru zaman banget dulu ya, seru itu banget ya. ya. Kalau Mencari anak-anak zaman capung sekarang pakai itu guys. Gue anak sekarang mau gadget. Iya, serius. Dibilangin gue dulu, gue juga bingung ya, orang tua kita dulu itu ya nggak takut kita hilang mungkin. Iya juga. Gue dulu main sepeda sama teman gue, bener-bener masukin jalan-jalan baru dan berasa kita lagi menggambar peta. Ini gang kemana ya? Weng, masuk aja udah. Masih kecil, kan gue bisa diculik. Benar. Gak dikasih tracker di badan kita. Bener sih. Oh ya balik aja. Karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang nggak sih? Apa sebenarnya sama aja, tapi soalnya tadi aja di ini gue ngeliat di berita di Pinang ada Pinang deket sini nih, anak hilang umur 10 tahun. Gue bingung ya, lingkungan gak sih Dut? Lingkungan. Karena gini,
dulu lingkungan gue itu memang banyak anak-anaknya dan jarang ada yang pakai sus. Sorry ya, maksudnya gue nggak membedakan kata gitu maksud gue, tapi banyak anak-anak tapi nggak ada yang pakai sus. Jadi emang anak-anak tuh main aja gitu dan bukan di dalam komplek. Kebayang nggak? Walaupun gue waktu di kotanya gue di dalam komplek, tapi tetap gue mainnya sampai keluar kompleks segala macem. Dan emak gue nyarinya kalau udah mau maghrib doang, dipanggil-panggil habis itu gue balik gitu. Soalnya beberapa kali kita ke daerah-daerah lain pun banyak anak-anak yang emang main kan, tanpa ada pengawasan orang tua, bener nggak sih? Bener setuju gue, bener. Kayaknya gara-gara lingkungannya juga deh. Jadi ya mungkin orang-orang zaman dulu juga yang kaya-kayanya juga anaknya kagak ada yang main sepeda sampai ujung gang sana gitu, ngerti nggak maksud gue? Tapi karena ya lingkungan sih guys menurut aku. Ntar kalau anak gue, lihat Desti ya, lagi main ada sini, gitu kan? Iya kan? Kalau di sini kan nggak mungkin lo teriak-teriak di sini. Bu lihat Kailan. Kalau sekarang aja dia ke depan rumah aja pasti harus ada yang nemenin di depan gitu. Iya. Harus ada yang ngeliatin. Gimana ya ngomongnya guys, aku bingung ngomongnya tapi ngerti kan maksud aku. Karena kita sering ngonten-ngonten ke daerah-daerah lain juga kan selain di rumah dekat-dekat rumah kita, dan memang masih banyak anak-anak yang main bener-bener main gitu. Bahkan dulu yang gue cerita sama lo, gue kan gak suka sama anak kecil dulu, ingat gak yang gue bilang gitu? Aku gak suka anak kecil dulu guys. Terus aku main ke tempat teman aku itu di Ciledug. Emang tempatnya tuh masuk ke gang gitu kan. Emang namanya bener-bener GG, gang apa gitu kayak G gede sama G kecil titik apa gitu kan. Lo tahu gue masuk tuh bocah-bocah main bola di jalanan, kagak minggir dude. Gue sampai kayak gue tungguin ini kapan minggirnya si bocah-bocah, kan udah tahu ada gue nih di sini. Dek bisa minggir dulu gak? Aku mau lewat. Yo lagi main gitu dude, sumpah. Terus dari abis berangkat minggir kan, tetap minggir kan. Terus minggir terus dari dalam mobil gue gitu banget gue. Tapi emang kayak dulu guys, sekarang udah semua anak gua. Iya benar. Beda banget kalau udah punya anak, punya ibu, punya anak tuh jadi gitu perasaannya beda. Jiwa ibunya keluar. Iya, dulu tuh kayak ih bocah gitu, ngerti nggak? Iya. Apalagi kalau udah bocah nyebelin gitu. Demi apapun temen gua ada yang begitu ya, di daerah rumahnya bocah nyebelin banget. Terus berisik banget tuh ya. Terus udah gitu dia jahil banget demi Allah. Dia tuh antara smart dan jahil. Jadi gini, misalnya rumah lo, ini rumah tetangga lo kan sebelah, anak-anak tuh main di sini nih, bener-bener berisik banget, seberisik itu tiap hari, mungkin dia terganggu lah ya. Kau tahu apa yang dilakukan? Dia ngelempar petasan. Jadi bocah-bocah itu lagi, gue di otak gue juga lagi gue ngelempar. Bocah-bocah itu memang lagi main kembang api gitu-gitu, berisik lah intinya. Lo tahu yang dilakukan? Dia lempar petasan ke rumah tetangga. Cetas. Jadi lu ngelempar petasan ke rumah tetangga lu. Tetangga lu keluar marah-marah. Gue lucu banget kalau tiap kali gue nonton story dia tuh kayak ya Allah ada aja. Tapi bener kalau jadi dia nggak ngotorin tangan dia bener-bener dia ngelempar petasannya, terus ngelemparnya tuh kalau ini kan nggak ada pagar, dia ada pagar, jadinya nggak ketahuan siapa yang ngelempar gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau ini kan bener-bener kebuka, pasti kelihatan lo yang lempar. Jadi ya udah, yang punya rumah keluar marahin tuh bocah-bocah, terus bocah cabut. Enggak, jadi pada nggak main di situ ya. Gue seru banget kalau nonton story dia, buset kalau story itu bocor kayak viral deh dia. Terus gitu kan. Kakak pernah nggak waktu kan tadi kata Kak Desti yang Kak Desti bilang Bu lihat Desti nggak gitu. Tapi misalkan mamanya Kak Vivi nih ngomong ke Oma nih kayak, Bu tadi saya lihat Desti lagi main di got gitu, pernah gitu enggak? Oh yang adu gitu ya? Iya. Enggak, kalau gitu enggak. Soalnya gue mainnya juga nggak se-ekstrim itu sih. Iya, gue juga nggak se-ekstrim itu, paling hilang gue. Paling gue nongkrong di pos-pos gitu. Gak ekstrim sih, tapi tiba-tiba lu nongkrongnya di pos, keren. Jadi kebayangan sana ada masjid, ini di Dubin ya. Iya. Masjid, terus samping masjid tuh kayak ada pos ronda. Iya. Nah, jadi kadang anak-anak tuh kayak makan jajanan, terus dan di dekat situ tuh ada warung yang ada pop ice, ada apa. Jadi, enak. Iya. Pop ice gue. Sumpah itu mie gelas, mantep banget. Jadi kita kalau misalnya belanja di sana, duduknya di itu, nongkrongnya di pos itu. Lu main-main dapet jajan lu, gue liat-liat. Iya juga ya. Gue main
nggak pernah dikasih duit jajan gua. Mungkin jajan bekas sekolah kali ya, gue juga Bisa lupa. jadi. Pokoknya gitu, jajannya situ. Terus makan apa namanya, permen karet yang kotak-kotak itu. Iya, aduh itu enak banget tuh. Yosan. Itulah pokoknya. Sama itu permen karet yang bulat-bulat gede-gede tapi itu manis banget, enak Tahu banget tuh. tahu Yang tahu. di toples ya kak? Iya, ini di warung ya Iya, guys. itu. Masih ada nggak sih yang jual? Masih lah, masih pasti. Itu kalau dipegang aja pewarnanya nempel di Iya, tangannya benar, kan. Tapi itu enak banget. Itu enak banget. Walaupun kalau udah habis dia keras banget. Iya, di mulut. bener. Kayak dilempar tuh udah kayak cetak Aduh, masa gitu. kecil kita bahagia banget Iya, ya. alhamdulillah loh, tapi gue alhamdulillah banget loh. Iya. Nggak gila gadget gitu loh Iya. dulu. Walaupun gue jadinya sekarang banyak codetnya. Iya benar. Ini ada Iya, codet, iya. di kaki ada codet. Iya, gimana? Ekstrim banget ya, Kak. Ekstrim, jujur. bener, Main bener. sepeda ngebungkung ke di perkebunan kan. Terus apa jalanannya itu pakai kerikil merah. Pernah lihat kerikil merah nggak? Jarang kan Enggak, lihat kan. jarang. Ada kerikil merah, coba googling Cit. Kerikilnya merah. Jadi jalan pakai kerikil merah. Ngebut, ngerem, kepleset, dagu gue gedrot. Kerikil itu. Ai. Sakit jujur. Ini berarti Iya. Oh. Nah, terus belum sembuh ini kan, belum sembuh. Buka lemari, nyokap gue bisa mandiin gue. Naik ke lemari, set, jatuh kepleset, dak, kena lemari juga. Terus Gua yang juga mecahin meja. Aku juga. Ini kak. Yang ini ya? Iya, dari kerikil merah, sumpah iya. Tajam banget gak sih? Tajam, kerikil merah guys. Aku jarang lihat lagi. Iya, jarang-jarang. Sekarang juga gue jarang lihat. Tapi emang jadinya banyak codet yang naik pohon, patah ranting pohonnya jatuh. Tapi dulu tuh nggak tau ya, mungkin semua anak kecil itu nggak ada rasa takut. Iya betul, setuju. Iya kan, lu mau jatuh sekarang berdarah-darah juga besok bisa aja lu lakuin lagi gitu. Benar-benar. Kalau udah dewasa takut trauma nggak jadi. Karena mereka lebih pengen nge-explore sebenarnya. Iya benar. Pengen coba. Coba kalian komen di bawah masa kecil apa yang sangat kalian ingat. Coba guys. Karena aku yakin pasti yang nonton ini udah di atas 15 tahun semua nih. Coba. Komen di bawah, oke? Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sering. See you next video, bye-bye. Bye-bye.